Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Dengan mengucap rasa syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat nikmatnya, kita dapat berkumpul di acara Focus Group Discussion atau FGD dengan tema dampak revisi Undang-Undang Pemilu dan Wacana Amandemen UUD Ancaman bagi Demokrasi yang diselenggarakan oleh fraksi PKS MPR RI bekerjasama dengan Gema Keadilan DKI Jakarta di Hotel Agria Bogor 8 Desember 2021 dengan kesehatan yang prima. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ahmad Rahmawan SOS MSI selaku Ketua Gema Keadilan DKI Jakarta, dan kami ucapkan pula kepada Bapak Dr. Andes Haji Khairuddin MSI selaku Ketua DPR PKS DKI Jakarta, dan juga kepada Bapak Insinyur Haji Tifatul Sembiring kepada selaku anggota MPR RI PKS, dan juga Bapak Mustafa Kamal SS, dan juga Bapak Johan Rosian ST selaku anggota MPR fraksi PKS. Dan kami ucapkan pula datang kepada narasumber kita pada siang hari ini, yaitu Bapak Dr. Refy Harun SHMA LLM yang sedang dalam perjalanan, dan juga pada Ibu Husnul Maria PhD dan Bapak Andriana STMA. Bapak Ibu saya hormati, sebelum kita memulai acara FGD pada siang hari ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan lafaz basmalah dengan antaranya, semoga dapat memperlancar acara pada siang hari. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memasuki acara berikutnya, kita akan memasuki acara yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan diputar oleh operator. Kepada Bapak Ibu sekalian, kami mohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sana aku berdiri dari Bandung ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin, silakan duduk kembali. Dan sambutan pertama akan dibawakan oleh Ketua Umum Gema Keadilan DKI Jakarta kepada Bapak Haji Ahmad Rahmawan SOS MSI. Kepadanya kami persilahkan. Bumi lewat Sentul, makanya pakai roti dan lemper. Kita kumpul di Hotel Agria bersama Ustaz Tifatul dalam rangka FGD fraksi MPR. Tepuk dulu dong. Ya, begini. Mangga bukan sembarang mangga. Mangga dipetik di rumah Lili. Bangga bukan sembarang bangga bisa bertemu dengan Bu Husnul dan Pak Refly. Ya, sama-sama kita hormati pimpinan fraksi MPR RI, Ustaz Insinyur Haji Tifatul Sembiring, Bang Johan Rosihan, dan juga Bang Mustafa Kamal,
dan juga tentu narasumber yang berkade. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan pada Profesor Husnul Mariah PhD, dan juga nanti narasumber Dr. Refli Harun dan Bang Andriana, Wakil Presiden Gemah Keadilan Nasional. Puji syukur kehadirat Allah Sultan Emas dari fraksi MPR RI dari Gemah Keadilan DKI Jakarta berkolaborasi untuk mendiskusikan atau melakukan FGD tentang dampak revisi Undang-Undang Pemilu dan wacana amandemen Undang-Undang Dasar. Apakah ini sebuah ancaman bagi demokrasi? Ya, ini mungkin dalam forum ini akan menjadi sebuah pemantik dan juga akan dibahas dalam oleh para pakar dan juga para tokoh yang ada. Dan juga muncul lagi sebuah wacana untuk presiden 3 periode. Nah, ini tentu menarik karena reformasi hadir untuk mengembalikan atau meluruskan kepemimpinan nasional, dalam hal ini masa jabatan presiden diatur dalam Undang-Undang Dasar pasal 7, karena reformasi ingin menghadirkan kepemimpinan nasional ini menjadi demokrasi yang sehat dengan menghadirkan dan sekali lagi kami atas nama Gemah Keadilan DKI Jakarta yang menjadi mitra dari fraksi MPR RI mengucapkan terima kasih dan mudah-mudahan dalam FGD kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Andes Bapak Ahmad Rahmawan SSMSI. Berikutnya yaitu sambutan kedua yang akan disampaikan oleh Ketua DPD PKS Jakarta yang dalam hal ini akan diwakilkan oleh Ketua Kepemudaan. Kepada Bapak Andriana kami persilahkan. Bapak sendiri yang merespan hari ini ya berkolaborasi dengan Gemah Keadilan DKI Jakarta yang saya hormati abang saya, senior saya kami, Bang Johan Sehat, juga senior selalu dan yang kita sama-sama hormati dan luar biasa pada kesempatan ini Ibu Profesor Husnul Mariah PhD yang berkenan hadir di sini. Dan mudah-mudahan dan pada kesempatan hari ini saya ucapkan juga terima kasih ke Bang Wawan Haji Ahmad Rahmawan yang telah menginisiasi kemudian acara ini, dan dari DPW PKS DKI Jakarta bangga dengan adanya acara ini, dan mudah-mudahan ini bagian daripada ikhtiar penting bagi kembalinya PKS DKI Jakarta menempati urutan nomor 1 di Jakarta. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Andriana selaku Ketua Kepemudaan DPW PKS DKI Jakarta. Menginjak sambutan berikutnya yaitu sambutan dari Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera MPR RI yang sekaligus membuka acara FGD secara resmi. Kepada Bapak Insinyur Haji Tifatul Sembiring kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Sama-sama kita hormati Profesor Husnul Mariah sudah hadir pada hari insyaallah Dr. Refli Harun OTW jalan usul, dan juga hadir pada kesempatan hari ini Mustafa Kamal terus murid Husnul juga, tapi dia sejarah dari siapa saja? sejarah Tetangga komisi
10. 10 berapa ya? Ini ada Dan Pak Johan Rosihan ini dari NTB. Kalau Pak Mustafa Kamal dari Dapil Sumatera Selatan 1 ya. UNPP tapi orang Sunda. Kemudian Pak Johan ini Komisi 4 ya, di Malaysia ada punya NTB ya. Itu terbang dari NTB langsung di sini. Kemudian juga Adriana yang dan perasaan. Dulu konsultan Fahri Hamzah, bolehlah kita dapat bocoran. Ini pesan untuk Profesor Kusno. biasa sama Fahri Hamzah. Ini sama Tadi belakang saya ditanya sama anak-anak, Bu, itu Bosno udah masuk PKS kan? Kenapa ditanya begitu? Itu kerudungnya sudah mulai tertutup sekarang. Baik, ini lagi ngantuk siang aja Bu ya. Baik, terima kasih Bu Sno dan rekan-rekan sekalian dari Gema Keadilan DKI. Ya, insya Allah kita pada hari ini akan berbicara mengenai undang-undang pemilu ya, dan juga amandemen. Pertama mungkin dari sisi amandemen dulu, yang saya juga sebagai wakil ketua Badan Pengkajian di MPR RI. Ini sebenarnya kita sekarang lagi menyusun PPHN, Bu, pokok-pokok haluan negara, yang ingin mewujudkan seperti dulu lagi ya, ada GBHN. GBHN katanya sangat tesnya itu orde baru lah. Itu yang kedua adalah menurut Undang-Undang Nomor 17 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 bahwa RPJPN itu akan habis di tahun 2025. Jadi 2005 sampai 2025, maka untuk itu perlu instrumen lain sebagai guidance bagi presiden. Nanti disusun PPHN. Nah, pada 16 Agustus 2021 yang lalu, dalam sambutannya Ketua MPR Pak Bambang Susatyo itu memberikan mention, yang melontarkan satu statement bahwa kemungkinan dengan PPHN ini terjadi amandemen sebagai dasar daripada PPHN. Karena sekarang kan sebetulnya di PPHN di tim kita sendiri baru kemungkinan kalau maupun di amandemen itu mungkin pasal tentang kewenangan MPR saja, ditambah satu pasal, Bu. Ahlan wa sahlan. Sudah pantunnya sudah. Makan siang. Makan siang di rumah. Makan nasi waktu siang. Kalau minum sudah. Kalau ke Ciater memati keliling. Kalau cari ikan pergi ke laut. Kalau Jufrazer sparingnya Muhammad Ali. Kalau Pak Refli sparingnya Pak Luhut. Lagi kira ada. Ada apa sih kok balas pantun? Nanti dijawab ya Pak, nggak sekarang. Orang Melayu nggak bisa berpantun, nggak kawin-kawin. Baik, jadi di Badan Pengkajian MPR seperti itu. Kemungkinan lontaran daripada tahunan MPR RI setelah Presiden pidato itu, beliau mengungkapkan itu. Kemungkinan ada amandemen. Tapi kemudian yang kita sendiri di BPMPR sebetulnya belum merumuskan. Bisa jadi dia dasar hukum PPHN itu adalah undang-undang dasar, berarti harus ada amandemen, atau TAP MPR, padahal MPR tidak lagi berhak tidak lagi berwenang untuk menyusun TAP yang baru istilahnya. Nah, untuk itu perlu juga, kalau kita dasar hukumnya adalah TAP MPR, maka tetap aja terjadi amandemen. Yang ketiga yang lebih aman, lebih cepat, yaitu dasar hukumnya undang-undang. Nah, tapi kalau dia undang-undang mudah di judicial review nanti ke MK.
Nah, ini yang terjadi. Isunya menjadi liar, kemudian muncullah para penggembira di bawah. Bukan saja pasal tentang itu yang diajukan, tapi ada isu lain yaitu tentang perubahan pasal 7 itu tadi yang sudah disinggung, yaitu perpanjangan presiden untuk 3 periode dan seterusnya. Masuk lagi tahap DPD mengusulkan perubahan pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang kewenangan DPD. Karena kewenangan boleh independen, calon wali kota bupati boleh independen, masa calon presiden nggak boleh independen? Nah, ini semua mungkin nanti kita akan dengarkan pendapat dari para pakar kita ini, bagaimana pandangan dari sisi konstitusi kita sendiri maupun administrasi kenegaraan kita tentang perubahan-perubahan itu yang jelas sekarang kita sudah mengalami 4 kali. Tolong diberi pencerahan ini Dr. Refli Harun dari sisi konstitusi. Yang kedua adalah mengenai undang-undang revisi undang-undang pemilu. Ini Bu tidak dihentikan dan tidak dilanjutkan, tapi didiamkan. Situasi DPR saya gambarkan ini di Komisi 2 ini. Jadi ini partai-partai besar cenderung tidak melanjutkan ini. Artinya dia status quo kembali kepada posisi yang lalu. Artinya kalau dikalikan 1 periode presiden itu berarti kalikan 5 berarti 70.000 triliun. Nah, ini kue-kue ini nanti akan dibagi kepada oligarki itu diantaranya, sehingga makanya orang berebut untuk membiayai pilpres, calon-calon yang peluangnya besar untuk mendapat. Jadi ini udah banyak lah kita bahas. Demikian barangkali kita dengarkan nanti bagaimana pandangan dari kedua pakar kita ini. Satu mengenai amandemen ini, dan yang kedua adalah mengenai revisi undang-undang pemilu yang saya lihat sekarang dibuat atau didiamkan, di silent kalau istilahnya, di silent. Jadi handphonenya nggak dimatikan baterainya, tapi di silent. Orang ngomong nggak dengerin, kurang lebih seperti itu. Begitu. Silakan nanti ini kita perkenalkan tadi ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Diskusi publik fraksi PDS MPR ini dengan semi saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Insinyur Haji Tifatul sendiri yang telah membuka acara secara resmi. Berikutnya ialah penyerahan plakat MPR kepada ketiga narasumber. Jadi Pak. Oke Pak. Terima kasih. Ini Bu. Oke, makasih. Baik, terima kasih banyak. Dan ketiga Iya Pak. Ini Pak. Oke, terima kasih. Yang lainnya tidak. Pak. Sekali lagi. Oke, makasih. baik, terima kasih. Dan terakhir diperkenalkan untuk Bapak pembahas dan para narasumber untuk berfoto bersama di depan. Ya. Gaya bebas Pak, silakan. Boleh? Tahu aja Indonesia belum merdeka nih. Kita udah merdeka ini 2000. Oke Pak, makasih. Masih belum bebas juga. Baik, terima kasih banyak atas sesi fotonya. Lama dijajah. Lanjut kepada acara berikutnya, pembacaan doa pembuka yang dalam Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami panjatkan segala puji kepadanya dan kami mohon pertolongannya. Saya mohon ampun dan perlindungannya dari segala keburukan jiwaku dan kejelekan amaliyahku. Barang siapa telah yang Maha Kuasa berikan petunjuk jalan baginya, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang telah yang Maha Kuasa sesatkan jalannya,
maka tiada yang bisa memberinya petunjuk. Ya Allah ya Maha Kuasa, limpahkanlah salawat dan salam bagi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas yang akan dipandu oleh moderator Bapak Gozi Zul Azmi SIP dengan pembahas dari anggota MPR Bapak Insinyur Haji Tifatul Sembiring, Bapak Haji Johan Rosyan ST dan Bapak Haji Mustafa Kamal SS, dengan dibahas oleh pakar. Yang pertama adalah Bapak Dr. Refli Harun SH MH LLM, yang kedua Ibu Khusnul Maria PhD, dan ketiga adalah dari Bapak Andriana STMA. Acara ini akan dipandu oleh Bapak Gozi Zulasmi. Biar saya membaca CV beliau. Bapak Gozi merupakan alumni dari S1 Ilmu Pemerintahan UGM Yogyakarta yang sekarang sedang menempuh studi S2 di Magister Ilmu Administrasi Negara ya di UI, dengan pengalaman pekerjaan sebagai tenaga ahli anggota DPRD fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Tanpa menunggu waktu lebih lama, kami silakan podium kepada Bapak Gozi untuk memandu FGD pada siang hari ini. Kami persilakan. Terima kasih kepada MC atas kesempatannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Luar biasa ya. Jadi walaupun siang-siang Ustaz habis makan masih tetap semangat. Tadi sebenarnya pengen nyiapin patu Ustaz, cuman kayaknya nanti biar Ustaz Tifatul aja nih nanti yang memborong tabungan kita. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada siang kali ini kita diberikan kesempatan untuk bersama fraksi PKS MPR RI dan juga Gema Keadilan melakukan diskusi publik terkait dampak revisi Undang-Undang Pemilu. Nah, ini kalau bicara dampak revisi Undang-Undang Pemilu ini sebenarnya sudah dibatalkan, tapi juga kita bahas apakah adanya penetapan ataupun pembatalan tidak masuk ke prolegnas Undang-Undang Pemilu dan juga wacana amandemen Undang-Undang Dasar menjadi sebuah ancaman bagi demokrasi. Di depan saya, di hadapan kita semua sudah hadir para narasumber dan juga para penanggap diskusi pada hari ini. Yang pertama saya panggilkan kepada Dr. Refli Harun SH MH LLM, ahli hukum tata negara. Berikan aplaus buat beliau. Yang kedua adalah Ibu Khusnul Maria PhD, Presiden Direktur Center for Election and Political Party Universitas Indonesia. Kita berikan aplaus. Dan yang ketiga adalah Abangda Andriana STMA selaku Wakil Presiden Gema Keadilan DPP dan juga Ketua Bidang Kepemudaan DPW PKS DKI Jakarta. Berikan aplaus. Dan nanti setelah kita melakukan diskusi atau pemaparan dari para narasumber, akan ada sesi tanya jawab. Dan selanjutnya akan ada tanggapan dari masing-masing pimpinan fraksi MPR, fraksi PKS MPR. Yang pertama akan disampaikan oleh, kita sambut Bapak Mustafa Kamal SS, dan yang kedua akan dilakukan juga tanggapan dari Bapak Johan Rosyan ST, dan yang tanggapan selanjutnya terakhir yaitu disampaikan oleh Insinyur Haji Fatul Sembiring sebagai Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI. Baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, kita mulai diskusi kita kali ini dengan sebuah permasalahan. Permasalahannya adalah ketika munculnya upaya dari MPR RI dalam mengusulkan perubahan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, di mana pada dasarnya seperti disampaikan oleh Ustaz Tif, disampaikan di pembukaan tadi, upaya ini baik. Pertama adalah untuk memasukkan, ada memperkuat MPR sebagai sebuah lembaga dengan ditambahnya kewenangan untuk bisa melakukan penambahan pokok-pokok haluan negara (PPHN) yang dulu kita sebut namanya GBHN.
Lalu pertanyaannya kemudian nanti akan dipaparkan oleh Dr. Refli Harun. Apakah dengan adanya pengajuan dari DPR RI, adanya kemungkinan, adanya upaya juga untuk melebar kepada pasal-pasal lain ataupun kepada pokok-pokok lain Undang-Undang Dasar itu? Dan yang nyentrik di isu sosial media maupun di publik itu presiden 3 periode, apakah itu akan terjadi? Dan juga bisa dibahas terkait bagaimana adanya pembatalan undang-undang pemilu, yang dimana Dr. Refli juga setelah melakukan uji material terhadap salah satu pasal 222 kalau tidak salah di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Apakah ini sejalan dengan proses demokrasi yang kita bangun sejak negara ini berdiri dan juga era reformasi yang kita bangun? Kepada Dr. Refli Harun yang merupakan seorang akademisi, pakar hukum tata negara, dan juga terakhir ini paling penting YouTubers kita. 2 juta subscriber sudah beliau dapatkan. Kepada Dr. Refli kita silakan 20 menit pada beliau. Ya, terima kasih Pak. Kalau yang nggak ketawa tuh nggak pernah nonton karena itu harus tonton ya. Karena ternyata jauh lebih penting jadi YouTuber ketimbang jadi advokat dan jadi dosen. Apalagi masa pandemi ini. Tapi tadi Ustadz Tifatul pasti mulai pantun. Langsung saya korek pantun juga. Saya bikin pantun juga ya. Pantun pertama, naik mobil Toyota Harto. Nah, itu kalau yang tua masih tahu Toyota Harto ya. Mobil masih oke dipakai dosen. Kelas Harto boleh lah dosen pakai ya. Ustadz Tifatul memang top. Semoga dukung PT 0%. Ini lebih kuat ya. Yang kedua adalah saya banyak-banyak saja pantunnya biar nggak presentasi ya kan. Dari Bogor menuju Bekasi. Cakepnya mana? Ya kan? Jangan lupa bawa anak bini. Orang Sumatera itu lah yang bilang anak bini ya. Cakepnya mana? Ya kan? Pilih PKS di era reformasi. Tak menyesal hingga kini. Saya perlu disclaimer juga karena 2004 pilih PKS ya kan. 2009 tidak memilih karena tidak terdaftar dalam pemilu legislatif dan saya mengajukan judicial review unregistered voters bisa memilih untuk pilpres kalau masih ingat. Itu 2 hari sebelum pilpres. Pilpresnya tanggal 8 Juli 2009. Sidang saya itu tanggal 6 Juli 2009, 2 hari sebelum Pilpres. Sidangnya jam 10 pagi, dikabulkannya jam 5 sore. Itulah sidang yang paling cepat hingga saat ini. Nah, jadi saya sedang meminta Muri mencatatkan sebagai rekor. Tapi nggak tahu dia diterima apa enggak. Karena kemarin saya dapat rekor Muri juga, Museum Dunia Korea Indonesia sebagai orang yang paling banyak melakukan monolog. Jadi dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun sudah melakukan lebih dari 1000 monolog. Ya. Jadi 1000 monolog itu orang kurang kerjaan juga. Jadi saya sudah bikin video 3 kali sehari ya. Oh, siapa bilang 3 hari? 3 kali sehari bisa 6 kali, bisa 7 kali ya kan? Tadi pas di mobil saja saya bikin YouTube, ya kan? Pas kecepatan 100 km per jam. Sempat juga kita bikin ya. Boleh dilihat nanti ya. Nah itu yang tidak seriusnya. Kemudian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada 2 tema ya. Tema yang pertama adalah soal amandemen, soal perubahan konstitusi. Tema kedua tentang revisi undang-undang pemilu. Pertama soal amandemen dulu. Di masyarakat itu ada 3 kelompok yang menyikapi hasil perubahan konstitusi tahun 2002 yang terakhir kali dilakukan. Jadi pertama pasal 9, 2000, 2001 dan 2002.
perubahannya banyak sekali, pasalnya juga banyak, jadi butir yang diubah juga banyak, tetapi sikapnya itu ada 3. Pertama, kelompok yang merasa puas sehingga ingin mempertahankan hasil amandemen itu, sudah tidak ingin lagi perubahan. Nah, biasanya mereka adalah pihak-pihak yang kemarin terlibat dalam proses perubahan konstitusi ini, ya, kelompok-kelompok Pak Lukman Hakim Saifuddin dan lain sebagainya. Kalau dia di MPR sekarang mungkin agak berubah, tapi secara umum begitu tentunya, karena mereka menganggap itu masterpiece mereka. Yang kedua adalah kelompok akademisi biasanya yang merasa perubahan konstitusi yang diadakan ini tidak lengkap, belum sempurna, walaupun tidak ada yang pastinya sempurna. Karena itu mereka menginginkan ada perubahan lanjutan yang lebih, misalnya mengefektifkan lembaga-lembaga yang ada, membuat lembaga-lembaga yang ada itu jauh bisa lebih bekerja dalam membangun sistem demokrasi misalnya. Kalau di 2017 kalau tidak salah, Februari 2017 2017 atau 2012 ya? 2012 sorry, 2012 ya, bukan 2017. 2012 itu terakhir completed masa ketuanya Irman Gusman. Kan 2017 kan usul kan, ketika masa usul Refli Harun tak pernah lagi diundang di DPD karena termasuk yang menentang penguasaan partai politik di Dewan Perwakilan Daerah. Nah, adalah menginginkan kembali kepada naskah Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan oleh PPKI dan kemudian di reinstall lagi oleh Dekret Presiden 5 Juli 59. Jadi secara besar ada 3 kelompok itu. Tapi rupanya akhir-akhir ini ada kelompok keempat yang saya katakan quote-unquote kelompok pragmatis. Quote-unquote tadi Pak Ustadz ya, yaitu mereka ingin perubahan, tapi perubahan terbatas saja. Perubahan terbatas itu pengennya di konten itu Bambang Susatyo dan kawan-kawan marah dengan Sri Mulyani karena anggarannya dikurangi. Memang apa kerjaan MPR? Saya mungkin begitu. Untuk nggak jadi, ya kan? Karena mereka udah damai pokoknya. Karena MPR akhirnya dalam konsep yang pernah kami buat, kami tidak menampilkannya sebagai sebuah lembaga yang permanen, tapi ya sekedar joint season aja, di mana ketua DPR itu wakil ketua MPR ex officio dan ketua DPD menjadi ketua MPR ex officio, dan whenever mereka sidang bersama, ya itulah sidang MPR. Nah, cuma konsep ini pasti tidak populer di kalangan MPR. Jadi Refli Harun pernah ngomong seperti ini ketika diundang MPR, alhamdulillah Ustaz, setelah itu tak akan diundang lagi karena tidak menguntungkan MPR kan. Jadi saya menginginkan, karena kalau kita bicara mandat politik, seluruh anggota MPR itu adalah anggota DPR dan anggota DPD. Mandat politik ke rakyatnya itu nggak pamit sebagai anggota MPR, tapi pamitnya sebagai anggota DPR dan anggota DPD. Pertanggungjawabannya ke rakyatnya adalah sebagai anggota DPR, sebagai anggota DPD, bukan sebagai pimpinan MPR. Tadi disampaikan bahwa dalam upaya penguatan MPR itu memang tidak harus dengan menggunakan amandemen Undang-Undang Dasar, tapi juga dengan usulan beliau nih bisa dengan undang-undang ya, undang-undang PPHN. Tentu dibahas bersama oleh DPR, DPD dan juga Presiden. Ini menarik untuk kita diskusi lebih lanjut, dan juga tadi Pak Dokter menyampaikan bahwa jangan masuk ataupun critical point dari adanya revisi undang-undang pemilu ini adalah permasalahan parliamentary threshold yang seharusnya 0% untuk mewujudkan demokrasi yang lebih aktif lagi. Nah, ini menarik, kita lanjut ke narasumber selanjutnya, kita elaborasi lebih dalam lagi terkait adanya revisi undang-undang pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Di mana yang sama-sama kita tahu, ketika adanya upaya revisi ini memang diwujudkan salah satunya tadi ya, di mana proses kandidasi juga lebih muncul leader-leader yang baru,
upaya juga partai-partai tidak hanya dikuasai oleh partai-partai yang mempunyai modal yang sangat besar. Tapi ketika ada wacana, kalau kata Ustadz Tif ini disampaikan, adanya di silent, bukan dibatalkan, di silent. Ini berdampak, misalnya ketika Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2015 itu berlaku, maka pemilihan kepala daerah itu juga akan dilaksanakan di ujung tahun 2024. Apakah ini juga akan mengancam demokrasi kita? Kita sama-sama melihat ketika gubernur masa jabatannya habis di tahun 2022, karena perspektif ini perspektif DKI Jakarta ya, Prof. Apakah PLT yang menggantikan para kepala daerah ini sesuai dengan semangat demokrasi kita, atau malah sebaliknya ada hal-hal yang kita khawatirkan bisa merusak tatanan sistem politik dan pemerintahan yang ada di Republik. Nanti Prof. Husnul Maria akan menyampaikan paparannya terkait pemilu ini, Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 selama 30 menit. Dan mohon karena beliau ada paparan yang disampaikan dari laptop beliau pada teknisi untuk bisa di setup terkait ini ya, untuk bisa membuat paparan. Kepada Ibu Husnul Maria kami persilakan, kita berikan aplaus yang meriah. Jadi orang asing ya dijadikan calon pilkada. Waktu di kata-katain itu bupati dari NTT, bupati mana Pak? Yang dari ternyata warga negara Amerika. Waktu saya diwawancara, saya cuma bilang kan nyontek presidennya mengangkat menterinya warga negara Amerika. Jadi nggak boleh. Pusing juga kan mereka. Yang tadi dengan pidatonya investasi asing harus dilayani, padahal fungsi dari presiden adalah melayani rakyatnya. Ya. Kalau tujuan dalam Undang-Undang Dasar 45, tujuan bernegara melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Tumpah darah itu manusia di akhir-akhir itu memang keropos. Ya. Saling amputasi itu yang sekarang terjadi. Kita yang di pinggir-pinggir ya lihat aja. Cuma persoalannya bagaimana caranya? Setuju tadi, pencalonan pilpres 0. Sebetulnya threshold pilpres itu bukan yang di situ. Thresholdnya adalah 50% plus 1. Itu thresholdnya. Plus tidak boleh kurang dari 20% suaranya di provinsi, berapa provinsi. Nah itu sebetulnya pasal konstitusi yang itu sebenarnya thresholdnya, bukan threshold dari partai politik pengusungnya. Kalau kita menggunakan sistem presidensial. Tapi kalau kemudian ditambahkan lagi, sekarang memang nanti di 2024 nggak ada incumbent, tapi mereka punya Meikarta, reklamasi, pindah ibu kota, COVID, PCA project, APBN project dan sebagainya. Yang sebetulnya saya hitung tadi itu kira-kira mereka sudah bisa ngumpulin 200 triliun. PKS berapa? Jadi yang penting adalah ketuhanan yang maha esa, bukan keuangan yang maha kuasa. Ya, jangan sampai musyrik dengan itu. Ini ustazah yang ngomong. Saya sebetulnya baca tadi gimana merespon, oh iya ya MPR ya 2 juta subscriber karena saya bahasanya padahal nggak bisa yang 2 juta. Oh karena saya nggak mau kena fitnah subscriber, jumlah subscriber nggak mampu. Tapi intinya lihat juga, kita juga punya YouTube IC The Real Show bersama Ihsanuddin Nursi dan saya untuk political economy. Tapi kalau yang untuk pemilu politik di Husnul Maria Official, yang males juga bikin tappingnya. Tapi kalau yang IC The Real Show, alhamdulillah sudah 50-an video, silahkan Anda lihat, Anda pelajari, insya Allah. Aktivis PKS ya, Indonesia dijajah berapa lama? Berapa? Kata siapa? Indonesia baru lahir 17 Agustus. Nggak pernah jadi Kristen, nggak ada. Kristen datang dengan misi zending kolonialisme.
Jadi yang dijajah itu adalah kerajaan-kerajaan Islam, kesultanan-kesultanan Islam, dan wilayah Tidore itu sampai ke Papua. Yang namanya pulau-pulau di Raja Ampat itu yang ngasih Sultan Tidore. Sekarang Keraton Tidore. Padahal kerajaan Islam adalah pemilik saham sah negara Republik Indonesia. Ini penting nih supaya kalian di PKS jangan kemudian ngikut-ngikut para liberal di sana. Kemudian nanti saya akan bicara model yang sama di 2009. Tapi judulnya itu loh, ancaman demokrasi. Apa sih demokrasi? Ancamannya kedaulatan Republik ini hari ini. Hari ini tuh isunya adalah ancaman kedaulatan negara Republik Indonesia. Itu jadi persoalan kita hari ini. Kedaulatan kita, ekonomi, integriti kita. Kedaulatan kita dijual murah kepada orang asing tanpa rasa malu oleh para penguasa yang berkuasa di istana. Dan ya, apakah nanti hasilnya akan dengan referendum, apakah dengan konvensi konstitusi? Tapi konvensi konstitusi itu adalah anggotanya tidak hanya MPR saja, MPR plus di dalam konteks itu. Itu beberapa kali sejak waktu itu kalau saya dikatakan konsultan sebenarnya CPD sempat membantu Fahri Hamzah dan kawan-kawan termasuk ketua DPR-nya yang katanya kok ketua DPR-nya kelihatan cerdas ya. Tapi bentuk Gelora nggak bantu. Saya membantu siapapun yang menelpon saya. Tapi kalau dimanapun saya ngomong, saya pasti akan ngomong civil Islam. Bukan cuma bantu gitu. Alhamdulillah dibayar. Nah ini persoalannya juga. Saya itu kalau diundang sekarang males kalau disuruh ngomong cuma pendek. Maunya itu ceramah aja kayak gitu ya kemana-mana. Nah kondisi bangsa dan negara kita hari ini, demokrasi itu paling tidak 3 konsep itu harus ada. Kompetisi excluding the use of force. Ya. Jadi saya pada saat saya pidato mengatakan Pak Bin, Pak Polisi, Pak Tentara, jangan ikut terlibat di dalam panggung perebutan kekuasaan. Saya dapat itu. Saya dihadiri in absentia. Terus kemudian ada surat dari Komisi ASN dan satu lagi dari Dirjen Dikti. Saya bilang silakan aja mau mencat saya. Katanya ternyata yang betul. Sudah 4 kali katanya rektor itu diminta untuk mencat saya. Silakan aja. Tapi saya bicaranya kan dalam konstitusi mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu. Ya enggak? Ini bukan karena saya perusahaan apa sih, enggak, kembali lagi kepada konstitusi. Mensejahterakan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya 30 tahun lebih mengajar namanya mata kuliah partai politik dan pemilu. 7 tahun menjadi anggota KPU. Terus nggak boleh ngomong partai politik, nggak boleh ngomong pemilu loh. Kan ada pengabdian masyarakat gitu kan kalau jadi dosen. Ya. Tapi ya nggak apa-apa. Nah sekarang udah tua, silakan aja mau dipecat. Rezeki sudah dicatat di atas. Full participation, partisipasi penuh. Yang ketiga ini yang penting, civil and political liberties bagi rakyat Indonesia. Kebebasan civil society, kebebasan pers, kebebasan untuk organisasi. Jadi nggak bisa seenaknya rezim menutup membubarkan FPI, membubarkan HTI dan sebagainya, itu nggak bisa. Kalau Anda mengaku sebagai presiden yang dipilih secara subhat gitu ya, kalau nggak mau ngomong haram ya subhat kayak gitulah jadi presiden. Pertanyaan saya biasanya, bapak-bapak, ibu-ibu, siapa yang kemarin menang dengan cara halal? Angkat tangan. Nggak ada yang berani. Nah, jadi kalau kita kembali lagi, kita akan ulangi nggak ini? Hari ini kita sudah punya sejumlah calon anggota KPU. Jadi penyelenggara ini menurut saya model rekrutmennya kayak rekrutmen buruh pabrik. Saya selalu ada yang marah saya bilang begitu. Siapapun boleh masuk. Padahal saya selalu katakan, tolong anggota KPU nasional harus punya 2 ya persyaratan ilmu politik dan ilmu hukum.
Oh, kita perlu ekonomi, tukang. Bu, kita perlu IT, tukang. Itu tadi artinya kita bisa hire. Tapi dua itu. Kenapa? Kalau anggota KPU nasional sebagai penyelenggara pemilu terbesar di dunia, the most complex election system on earth, the biggest elections in the world, nggak ngerti apa itu kedaulatan pemilih. Terus pikir menanam jagung di kebun kita. Karena memang ketuanya waktu itu kan S1 sarjana pertanian, jadi menanam jagung. Nah, Bawaslu KPU sekarang ini model posisinya sangat penting. Nanti ini penting ini gara-gara ini ada dua birokrat, elit birokrat dinonjolkan oleh Menteri Dalam Negeri si Cahyo Kumolo. Sebentar, ada satu lagi yang ingin saya perlihatkan. Karena ini hegemoni kapitalisme di tingkat dunia. Jadi ada penguasaan pasar dunia, mematikan perusahaan lokal, penguasaan bahan baku lokal lebih murah, penguasaan tenaga kerja lokal murah, menempatkan penguasa boneka. Nah, tapi kalau PKS kan nggak bisa dikatakan penguasa boneka. Maka itu tugas yang luar biasa. Mau jadi membangun demokrasi Pancasila itu seperti apa? Bikin kajian terus. Yang saya bilang konstitusi, konvensi konstitusi dibangun terus buzzer, posisinya buzzer. Astagfirullahaladzim, urusan buzzer. Kekuasaan itu adalah milik Allah. Allah lah yang akan memberikan Anda berkuasa atau tidak. Sudah dicatat di sana. Harus percaya, yakin, sabar untuk menjemput rezekinya. Jadi kalau itu sudah rezeki Anda, jemput dengan cara halal, insya Allah barokah untuk rakyat. Nasrul minallah wa taufiqul walid. Punya kabar-kabar nih 55 seperti ini. Ini 55, tapi di se-Indonesia bisa ada kabarnya. 2004 PKS mulai kan, 2004, 2009. Soalnya kalau dosen ngomongin katakan judulnya seperti itu kuliah 1 semester saya coba ngomong. Oke, terima kasih, mudah-mudahan berguna. Kalau saya salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus dulu buat Ibu semua. Ibu, bisa kita lanjutkan di sesi tanya jawab ataupun kita konten bareng di YouTube nih Bu. Jadi bisa 1 jam 2 jam lebih kita paparkan terkait permasalahan pemilu yang ada. Luar biasa tadi disampaikan oleh Bu Husnul terkait permasalahan di pemilu, menekankan bahwa kita melihat bahwa perkuat sistem KPU, tapi memang ini kontraproduktif dengan semangat-semangat dari partai politik yang ada. Satu, kedua, bagaimana kita merefleksikan ya arti demokrasi itu bukan hanya sebagai pemilihan langsung dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, tapi juga ada esensi dan makna. Dan menekankan bahwa yang lebih utama yang mengancam kita itu bukan hanya masalah demokrasi kita, tapi masalah kedaulatan rakyat, kedaulatan rakyat Republik Indonesia. Itu tadi yang beliau sampaikan, nanti kita bisa elaborasi lagi dalam sesi tanya jawab kepada para hadirin. Tapi sebelumnya kita coba untuk mendengarkan paparan dari narasumber kita selanjutnya, yaitu Wapres ya, Wapres Wakil Presiden DPP Gema Keadilan yang akan disampaikan oleh Bang Andriana. Beliau ini memang sebenarnya analis kebijakan publik juga, dan kemarin baru menyelesaikan studinya tentang e-government. Ini menarik melihat bagaimana tantangan dan hambatan PKS sebagai sebuah partai dalam sebuah fenomena ataupun ketika di silentnya Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017. Apakah ini menjadi sebuah hambatan atau sebuah keberuntungan bagi PKS? Mengingat ART-nya kalau misalnya kita dikonteskan kepada Pilkada 2000 yang seharusnya berjalan di 2002, akhirnya dimundurkan di tahun 2004. Apakah ini menjadi sebuah amunisi yang semakin longgar berjalannya pemilu, atau ada dampak-dampak yang perlu kita cermati dan perlu kita sikapi dengan lebih bijak lagi sehingga berjalannya PKS
PKS sebagai sebuah partai tetap survive, karena menurut survei gitu ya, walaupun kata Bung Zul jangan mentuhankan survei gitu ya, tapi menurut survei PKS ini trennya selalu menanjak dan selalu positif. Baik, kepada Bang Andriana kami persilakan untuk memaparkan materinya selama 20 menit. Terima kasih. Kita berikan aplaus buat Bang Andriana. Pak Kusdul dan Bang Dr. Refli, dan mohon izin para senior sekalian untuk bisa memberikan pandangan sekilas tentang bagaimana desain ini kembali kepada desain lama dan apa efeknya terhadap kondisi di DKI Jakarta. Dan ini dalam perspektif di Jakarta, mohon izin untuk bisa menyampaikan bahwa bagi PKS di DKI Jakarta ini juga jadi di satu sisi kerugian iya dan juga peluang juga iya. Karena bagi PKS sebagai partai pendukung dan pengusung Gubernur DKI Jakarta, tentu ini menjadi satu hal kerugian, di mana yang harusnya 2022 itu menjadi satu momentum untuk memanaskan mesin partai untuk menyambut 2024, kemudian hilang momentum itu di satu sisi. Yang kedua itu adalah pada persoalan disadari atau tidak, diakui atau tidak, bahwa memang jejaring kekuasaan itu juga cukup membantu dalam partai politik itu dalam menjalankan mesin partai. Dengan kehilangan gubernur tentu juga secara tidak langsung ada resources yang hilang yang digantikan oleh PLT, yang mungkin juga ini bukan sesuatu yang tidak ada kepentingan di dalamnya. PLT yang nanti disahkan oleh pemerintah tentu memiliki interest politik tersendiri. Terus bagaimana kita memposisikan pilkada DKI ini yang sebelumnya menjadi parameter banyak orang untuk sebagai batu loncatan menuju kepada satu kontestasi di tingkat nasional, ini menjadi berkurang. Jadi berkurangnya nilai prestis dan politis pilkada kontestasi pilkada DKI ini untuk menyampaikan ide dan gagasan dari calon kepala daerah. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah, fala takunanna minal mumtarin. Billahi bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus buat Bang Andriana. Baik, menarik tadi disampaikan oleh Bang Andriana bahwa ketika undang-undang ini akhirnya berlaku, ya tidak ada perubahan, maka mau tidak mau pilkada itu akan berlangsung setelah pilpres. Jadi yang disebutkan oleh Bang Andriana, rasanya itu agak aneh ketika biasanya pilkada dimanfaatkan sebagai pemanasan mesin partai politik ya. Tapi pilpres dilaksanakan duluan baru pilkada. Wah, ini nuansa apa yang nanti akan terjadi di saat pilkada di 2024 nanti jika memang undang-undang ini tetap akan running di tahun 2024 nanti. Lalu juga ada upaya untuk mengganggu konsolidasi partai politik ya. Tadi disampaikan ada PLT, siapa lantas yang akan menggantikan posisi kepala daerah, walaupun itu menjadi kewenangan Kemendagri ketika itu sudah disampaikan. Dan akhirnya itu dia, partai memang satu sisi mempunyai keuntungan dengan adanya undang-undang pemilu 2017, tapi juga kerugian. Dan yang menjadi pembahasan tadi oleh Pak Refli maupun Bu Husnul, bagaimana PT 0% itu bisa terjadi sehingga PKS pun bukan tidak kebingungan ini Pak, kebingungan terhadap bagaimana besok kita akan mencalonkan seperti sebuah fungsi partai politik yang menciptakan sebuah pemimpin baru. Baik, itu adalah paparan-paparan dari narasumber kita. Sebelum nanti kita mengarah kepada para penanggap pembahas yang terhormat para anggota MPR kita dengarkan dulu ataupun kita berikan kesempatan kepada para audiens untuk memberikan pertanyaan ataupun komentar ataupun diskusi-diskusi kepada narasumber. Untuk satu segmen pertama ini saya buka 3 penanya kepada para peserta untuk bisa memberikan pertanyaan. Oke, 1 Bang Mirza, selanjutnya ada lagi. Oke, kita mulai dari Bang Mirza dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada para pembicara, wabil khusus kepada Bapak Refli Harun dan Ibu Maria dan para senior ketua fraksi MPR PKS dari Sati Sembiring, Bapak Johan dan Bapak Satu
Kamal. Izin saya boleh pantun dulu ya? Siap. Ya. Ya lebih ngantuk nih. Enaknya si buah nangka. Cakep. Dimakan sama semua isi-isinya. Diskusi publik MPR RI luar biasa. Yuk kita dukung Haji Tipal Sembiring calon gubernur DKI Jakarta. Saya izin beliau bicara masalah politik ke depan. Bagaimana juga kita punya ada buat yang baru calon presiden. Udah presiden. Siap. Karena bicara konstelasi politik Jakarta itu selalu menteri jadi gubernur gitu. Jadi ke depan kalau belum ada gagasan, saya menggagas Ustadz Haji Tipal Sembiring. Kebetulan saya juga orang Melayu, Pak Haji. Jadi duluan pilpresnya kok. Duluan pilpresnya. Ya, intinya kita berharap ada gerakan gerakan perubahan politik PKS ke depan ya, agar kemudian PKS dari sekarang sudah mulai berpikir, karena satu menaranya dari Pak Refli Harun dan juga Bu Husnul, PKS sekarang partai di luar pemerintah. Kalau kemudian dia bisa mengelola dengan baik ya konsolidasi politiknya dengan baik, di saat ini dia melakukan perencanaan yang matang, ke depan dia juga melakukan konsolidasi yang rapi. Bahkan seperti dulu ada statement Ibu Megawati, kalau kita PDIP dulu ya, kalau kita PDIP kata Ibu Megawati ingin menang di DKI Jakarta harus melakukan konsolidasi secara menyeluruh di DKI Jakarta untuk pemenangan PDIP. Saya berharap bahwa ke depan pemenangan Pilpres dan juga DKI ke depan juga PKS bisa ambil peran, karena kita juga berharap PDIP menjadi partai oposisi, PKS ke depan juga bisa menaikkan presiden thresholdnya dan juga OTRP ke depan gitu. Jadi harapannya ada manifestasi gerakan pembaruan di tanah kita agar kita semakin rapi, semakin baik, agar kemudian izin para senior bagaimana ke depan Pak Refli Harun PKS ini bisa boleh dibilang kalau bahasanya muda merebut kepemimpinan nasional kayak gitu. Karena bagaimanapun juga kita anak muda di Gemah Keadilan, saya juga kebetulan juga diminta amanah sebagai Menteri Dalam Negeri yang membawa juga agenda sosial politik ke depan. Kita berharap baik agenda pileg, pilkada dan pilpres kita bisa maksimal ke depan untuk bagaimana merebut estafeta kepemimpinan nasional dan juga di DKI Jakarta. Itu yang pertama. Yang kedua, ada masukan yang memang agak sedikit menggelitik di kalangan para aktivis. Apakah PKS ke depan bisa menjadi presiden ataupun juga menjadi pemimpin negara ini kalau dia tidak berkolaborasi dengan oligarki? Kita ketahui bahwa kepentingan bisnis dan politik di Indonesia sangat kuat, sehingga para bohir-bohir atau para taipan-taipan ini sangat punya kepentingan yang besar untuk bagaimana mengkonsolidasikan semua kepentingannya, sehingga apakah PKS akan menjadi partai yang akhirnya berkoalisi ataupun berkolaborasi dengan oligarki, karena oligarki pun sebenarnya masih khawatir dengan PKS itu. Apakah kalau kemudian PKS bekerjasama dengan namanya oligarki tersebut, dia akan kemudian dibuka pintunya untuk berkuasa di Indonesia. Terima kasih Bu, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga ini ya, juga memohon tanggapan dan dasar tips and trick kali ini pada narasumber. Pertama itu terkait bagaimana nih supaya PKS bisa mendapatkan kesempatan memperoleh estafet kepemimpinan, terutama dengan adanya mekanisme undang-undang pemilu 2017 ini. Lalu yang kedua, tadi disampaikan bahwa dalam sistem politik dan pemerintahan kita ini ada interest group. Nah, itu bagaimana, apakah PKS sebagai sebuah partai bisa open atau tidak? Itu mungkin Bang Mirza ingin memintakan pendapat ataupun pandangan dari para narasumber, dari Dr. Bu Prof Husnul dan Bang Andriana. Kami persilakan untuk memberikan jawaban masing-masing 5 menit kepada narasumber. Kami persilakan kepada Bang Refli.
Jadi enggak duluan. Iya, Sama-sama ada koalisi Fatul yang apa? Menurut biar kita bisa setelah tadi jawab nanti Jangan sampai nanti saya berpantun lagi. Sorry nonton presiden, Pakti Fatul jadi presiden. Supaya saya pikir jangan bertanya ke masalah internal PKS dan moderator tidak perlu mengulangi pertanyaan karena semua narasumber mencatat itu. Iya, hemat waktu aja. Jadi tema kita dampak revisi undang-undang pemilu dan wacana amandemen. Ya, jadi jangan tanya nasib PKS nanti gimana seperti itu. Ya, jadi kita lebih kepada posisi konstitusi dan juga posisi undang-undang. Itu saya pikir beliau ini kan nggak berpihak sedikit, tapi ada kepingin kayaknya. Kayak ya harus ada la ilaha illallah itu kan berpihak. Kalau nggak berpihak jadi musyrik. Jadi gitu aja. Saya pikir bagus usulan itu supaya beliau menjawab nanti. Berdua ini membahas, nanti saya di penutupan lagi. Terima kasih. baik, berarti kita langsung ke agenda selanjutnya, yaitu tanggapan dari para penanggap yang terhormat, para pimpinan fraksi PKS MPR RI. Pertama kami persilakan kepada Ustadz Mustafa Kamal Esos untuk menyampaikan pandangan ataupun tanggapannya terhadap diskusi publik kita dampak revisi Undang-Undang Pemilu dan Wacana. Ya, ini waktu 15.37 asar bermaksud dari tadi ya, jadi saya pikir di sini singkat saja gitu. Baik, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di ralat pertama saya SS, bukan Esos ya. Jadi sarjana sastra jurusan sejarah dulu Pak Repli. Meskipun akhirnya tidak sempat untuk memperdalam lagi ilmu sejarah, tapi ditakdirkan untuk menjadi pelaku. Ya, saya tidak sebut pelaku sejarah, tapi menjadi pelaku. Soal sejarah tidaknya itu nanti yang mencatat adalah sejarawan. Tapi yang jelas kita berharap umur kita ini bermanfaat, mempunyai dampak pada peradaban, menjadi manusia yang paling bermanfaat. Dan khairukum anfa'ukum linnas, kata baginda Nabi Muhammad SAW. Saya bangga sekali bisa ketemu dengan Prof. Kusno dan ini saya sebut Prof juga ya, Prof. Harun. Karena itu doa ya, insyaallah. Harun Al-Rashid ya, profesor itu. Itu bukan hanya saya, itu dosennya dosen. Saya profesor beliau profesor dan pernah bersama saya dulu di KPU juga tahun 99. Saya wakil Partai Keadilan. Pada waktu itu saya usia masih 29 Anda tahu tahun. apa kesalahan 99? Dan mungkin perlu dicatat juga, meskipun pada waktu itu sangat ramai sekali KPU-nya, tapi keberadaan partai politik itu membuat kualitas penyelenggaraan pemilu itu terpaksa objektif. Ya. Jadi adanya wakil dari partai itu membuat Pak Rudi ini partai. Pak Rudi ini partai. Ada partai kecil, pemerintah. Wakil partai. Partainya tidak dapat kursi. Wakil partai. Bukan, Pak Rudi ini bukan maju. Ada partai, saya lupa. Partai dia Tapi tetap dia pimpinan partai. Jadi Bu Husnul, KPU dengan adanya partai politik itu terpaksa menjadi objektif. Kenapa? Karena kita kelahi terus sampai malam untuk memperdebatkan peraturan KPU, untuk memperdebatkan hasil-hasil pemilu, sehingga mungkin saja ada kecurangan, mungkin saja juga ada korupsi pada waktu itu, tetapi terpaksa tidak bisa lapang. Ya, itu dibandingkan dengan tanpa partai. Kalau tanpa partai itu kita mengandalkan kepada kenegarawanan seperti Bu Husnul yang mungkin sangat sedikit orangnya. Sementara yang lainnya, ya saya katakan 48 partai politik pada waktu itu
itu dengan 5 wakil dari pemerintah sebagai anggota KPU itu jauh lebih sedikit peluangnya untuk kompak melakukan sesuatu yang buruk ya, dibandingkan 11 orang yang kemudian dipilih. Tapi kemudian ya, kita mengandalkan moralitas orang, padahal godaannya sangat luar biasa. Itu sesuatu sudut pandang saja sebagai satu ibroh dari perjalanan dan menjalani proses sejarah. Para hadirin yang saya muliakan, masalah demokrasi, saya tidak masuk ke detail peraturan perundangan yang sedang berjalan sekarang. Tapi masalah demokrasi ini adalah masalah yang dari awal itu membuat kita berbeda pendapat dan akhirnya sempat centang berenang, tapi selalu ada momentum untuk berkonsolidasi kembali dan membuat Indonesia lebih baik. Di tunggal kita, Soekarno-Hatta juga berpecah karena masalah demokrasi, sehingga Bung Hatta membuat sebuah tulisan demokrasi kita. Ya, dia mengkritik Bung Karno, tapi ya kita tahu bahwa Bung Karno lebih lihai berpolitik, sementara Bung Hatta lebih administratif, lebih akademisi, dia sibuk mengajar juga. Akhirnya ya yang terwujud demokrasi terpimpin Soekarno, meskipun akhirnya jatuh secara menyedihkan, ya, jatuh secara menyedihkan. Soeharto membangun demokrasi semu dengan atas nama Pancasila dengan penafsiran tunggal, ideologinya menjadi ideologi tertutup, lalu ada asas tunggal. Alhamdulillah ada reformasi tahun 98, meskipun secara objektif kita tidak bisa mengatakan itu andil dari para reformis. Tentu ada situasi geopolitik dan juga ada situasi ekonomi global, ekonomi regional pada waktu itu yang membuat situasi itu terjadi. Ya, tapi memang bahwa ada tokoh-tokoh reformis yang lahir, akhirnya kita bisa membuat amandemen Undang-Undang 145 dan pemilu pertama tahun 99 itu pemilu demokratis yang diakui oleh dunia internasional selain tahun 55, dan mungkin kualitasnya belum ada lagi sampai sekarang yang lebih baik dari dua itu, tahun 55 dan tahun 99 itu. Ya meskipun dengan berbagai catatan-catatannya. Nah sekarang persoalan kita ini, demokrasi kita ini di era reformasi ini bukan hanya berjalan di tempat, ini terancam. Jadi seharusnya reformasi ini, Bung Karno kan mengatakan sampai akhir hayatnya dia kata revolusi belum selesai. Ya, reformasi ini sebetulnya ingin mendorong proses revolusi yang belum selesai itu supaya Indonesia ini menjadi negara yang benar-benar merdeka. Tadi yang bahaya kan ini kameramen kita, bebas katanya, merasa belum bebas dia. Merasa belum merdeka. Yang merdeka itu kan memang merasa belum betul-betul merdeka. Karena revolusi kita memang belum selesai. Dan reformasi itu sebetulnya mau mengakselerasi revolusi itu agar kita ini betul-betul menjadi orang-orang yang merdeka, negara yang merdeka. Kata Bu Kusnul tadi digambarkan di situ, wah biasa kita ini masih merdeka tapi semu. Kalau pemaparannya Bu Kusnul. Nah reformasi kan harusnya menggesa itu, mengakselerasi itu. Tapi yang terjadi sekarang malah konsolidasi kekuatan-kekuatan anti demokrasi. Ini apa yang sedang terjadi selama bertahun-tahun? Saya sendiri menjadi pendiam, Ustaz Tifatul. Saya sebagai orang yang ikut serta dalam proses-proses tahun 98 dibimbing oleh Pak Tifatul sendiri dan orang-orang tua kita, guru-guru kita. Saya tidak bisa memaafkan diri saya sendiri dengan apa yang terjadi pada hari ini. Dan lidah saya keluh nih Pak Refli. Bukan saya tidak mau bercuap-cuap. Saya ingin apa yang saya katakan itu saya bisa bertanggung jawab. Terlalu banyak yang saya tidak bisa bertanggung jawab kan kalau saya bicara hari ini. Terlalu banyak gitu. Dan dengan kekuatan fraksi PKS yang 50 orang di DPR RI, kita kerjanya menolak aja. Menolak. Tapi kafunya berjalan terus kan. Nah ini demokrasi kita terancam sekarang. Nah dan disebut di situ
faktor yang saya lihat kita sepakati itu adalah oligarki. Nah, saya tertarik dengan apa yang dipraktekkan di Ukraina dengan diberlakukannya undang-undang anti oligarki. Yang saya hanya baca di pemberitaan, saya belum sempat melakukan riset, mohon pencerahannya dari narasumber. Ya, di sana itu intinya pengusaha itu dilarang untuk berpolitik, atau mungkin kalau kita lihat di dalam undang-undang itu ada prosedur ya, seorang pengusaha untuk menjadi politisi harus melalui proses tertentu, seperti ada profesi tertentu yang dilarang oleh undang-undang untuk menjadi politisi, kan begitu kan? Nah, ini pengusaha juga begitu. Jangan sampai kata Faisal Basri, ini tadi mengatur negara. Omnibus Law itu ya Kadin semua. Kita ini disupervisi sama Kadin DPR RI. Dan anggota Kadin banyak sekali di DPR RI dulu politisinya itu masih banyak dari pergerakan akademisi. Sekarang yang pengusaha-pengusaha dulu yang meminta bantuan ke DPR, saya dari tahun 2004 menjadi anggota DPR, ya sekarang menjadi sahabat-sahabat kita di DPR semua, anggota Kadin plus artis, tambah artis lagi. Jadi dan saya lucu ya, kalau saya berdebat Bung Refli ya di awal-awal reformasi, saya menikmati sekali karena wacana itu kuat kan. Tapi hari ini ya di pertengahan lah, bukan hari ini, dari kira-kira mungkin 5-10 tahun yang lalu tuh jadi selebriti kita ini, politisi itu jadi selebriti. Kita bilang sama sutradara di televisi kalau kita sebelum tampil nanti agak play sedikit ya supaya rame, kalau nggak nanti kita ratingnya naik gitu. Kita dipaksa begitu, nggak menarik sama sekali. Makanya saya menarik diri juga dari publikasi. Kenapa tidak bermutu, tidak menarik gitu. Nah, di demokrasi kita terancam. Satu lagi yang diatur dalam undang-undang itu yang saya baca melalui pemberitaan, belum saya riset sekali lagi, itu adalah dilarangnya pemilik televisi untuk menjadi politisi, lagi mendirikan partai. Sehingga memang media sebagai pressure group ya, bisa tetap dijaga posisinya. Tapi hari ini ya kita kan susah ini. Ini elemen-elemen demokrasi yang tersisa sehari. Saya tahun berapa kemarin di Pilkada DKI Jakarta itu bagi saya itu pertaruhan. Saya menyaksikan dari dekat bagaimana ini pertaruhan antara demokrasi di Indonesia akan kemana. Alhamdulillah Allah masih kasih hadiah kepada kita, dimenangkannya Anies Rashid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno, mengalahkan kekuatan yang waktu itu luar biasa gitu, didukung dengan berbagai hal dan sudah merasa menang. Tapi itu digulung oleh kekuatan tauhid kita ya, dan kekuatan Tuhan dan tangan-tangan dari langit, karena menyentuh langit yang bersangkutan gitu. Nah, saya berharap energi itu masih ada ketika Pilpres 2019, tapi ternyata energinya ini sudah banyak digembosi di mana-mana, tidak cukup mengangkat lagi. Dan dengan berbagai tadi yang diungkapkan oleh Bu Gusnul ya, berbagai hal yang masih misteri sampai hari ini terkait DPT, terkait penyelenggaraannya, terkait banyak itu kita lihat secara langsung, tapi memang ini kuat sekali ya. Kuat sekali. Oleh karena itu buat saya ini kita kalau kutak-atik undang-undang pemilu ini nggak ada habis. Apa sampai mau amandemen juga nggak akan ada habisnya. Kalau inti persoalannya oligarki ini tidak diatur dalam undang-undang. Nah, mau amandemen kayak apapun nanti kalau oligarkinya begitu pas, bayangkan ini Omnibus Law itu bisa bunyinya, putusan MK itu bunyinya bisa seperti itu. Hari itu diumumkan, langsung saya komentar di grup fraksi ini, luar biasa oligarki kita ini sampai bisa buat putusan seperti itu gitu. Jadi ini gimana? MK tidak mungkin melihat tidak mengkritisi Omnibus Law, tidak mungkin. Tapi juga dia tidak bisa menahan pengaruh dari katakanlah oligarki, sehingga akhirnya bunyinya seperti itu. Dan ini akan banyak yang seperti itu kalau persoalan ini tidak dan kita harus terbuka.
kita harus terbuka pembahasan ini. Sebagaimana founding fathers kita juga terbuka pembahasan ini. Kita tidak anti terhadap kekuatan bisnis, kekuatan pengusaha, kekuatan pemodal. Itu adalah keniscayaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tetapi kita harus dudukkan secara proporsional dalam sistem ketatanegaraan kita yang modern di mana posisinya, supaya kita juga bisa menjawab tantangan ke depan. Saya juga tidak mau Indonesia ini kemudian bertahan dengan apa yang ada, apalagi orientasi ke masa yang lampau, karena dunia ini berubah. Dan alhamdulillah ya, ini oligarki ini juga tidak bisa betul-betul berkuasa karena sekarang ada era disruptif dengan digital, dunia digital itu berapa dunia digital, sehingga terdisrupsi juga. Yang kemarin bisa ada kekuatan-kekuatan demokrasi yang lahir ya karena sekarang melalui proses digital itu bisa ada kekuatan seperti Pak Refli Harun yang punya subscribers sampai 2 juta orang. Ya, itu kekuatan-kekuatan yang luar biasa yang di luar partai politik ya. Dan aktor-aktor non negara ini ke depan akan menjadi sangat penting, sangat besar pengaruhnya, dan itu peluang bahwa selalu saja ada jalan untuk kemudian Indonesia ini mudah-mudahan berkonsolidasi lagi dan membuka lembaran baru ke depan. Saya mohon pencerahannya kepada Prof. Kusno dan Dr. Diharun, Profesor Kandidat Diharun untuk bagaimana kita mendudukkan demokrasi kita yang terancam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tanggapan selanjutnya dari anggota DPR RI, Bapak Haji Johan Roslan ST. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyambung Pak Mustafa Kamal. Latar belakang hampir sama. Waktu Pak Kamal jadi KPU di Jakarta, saya PPD 1 istilahnya dulu di daerah. Ya. Jadi penyelenggara pemilu di daerah itu, panitia pemilihan daerah, provinsi, PPD 1 istilahnya waktu itu kan diisi juga oleh partai-partai politik. Nah, jadi menurut saya kalau misalnya kita menggunakan istilah independen itu, seperti sekarang misalnya, ya lebih mudah mengintervensi 7 orang itu dibanding waktu itu kita mengintervensi 48 orang dengan kepentingan, dengan ideologi masing-masing. Karena semua semua partai politik itu memilih perwakilan di KPU, di PPI, dan di BPD, baik BPD 1 maupun BPD 2. Saya punya pengalaman bagaimana dulu ada yang ingin mengambil suara kita, karena semua partai politik itu dia pantau betul itu perolehannya gitu. Jadi tidak mungkin bisa kita diambil suara kita oleh siapapun. Tidak perlu pengawas lain, cukup kita menjadi program politik. Nah, karena mungkin gimana peluang misalnya mengembalikan, ya, walaupun tidak semua, ada unsur partai politik misalnya, karena ini juga bisa menurut saya bisa mengurangi bentuk intervensi pemerintah kepada penyelenggara juga, karena harus ada kepentingan juga di dalam penyelenggaraan pemilu itu. Artinya kepentingan itu menjaga pemilu itu berjalan dengan baik. Jadi punya pengalaman kita di sini. Nah, terkait soal amandemen ini, soal demokrasi, saya mungkin sepakat sama Prof. Kusno tadi, itu bukan soal demokrasi. Demokrasi ini kita kan sudah tidak jelas apa dasar, kalau kita tarik ke atas tuh apa dasar hukumnya sudah tidak jelas sistem demokrasi kita ini. Kalau kita jadikan Pancasila itu sebagai dasar negara atau pedoman dalam penyelenggaraan negara, maka dasar demokrasi kita sebenarnya kan demokrasi perwakilan. Ketika kita mengambil sila keempat itu sebagai dasar kita berdemokrasi, tetapi kemudian kan pelaksanaan demokrasi kita tidak lagi perwakilan, tetapi demokrasi langsung. Nah, untuk itulah ketika kita bicara soal amandemen ini, itulah salah satu ide kenapa MPR itu kembali ingin menghidupkan PPHN tadi.
pokok-pokok haluan negara yang berbeda dengan GBHN zaman Orde Baru. Kalau diskusi kita di Badan Pengkajian MPR itu bahwa kalau GBHN zaman Orde Baru itu kan lebih pendekatannya teknokratik. Tetapi PPHN yang ingin dihidupkan kembali MPR ini adalah ingin memberikan semacam tafsir pertama dari konstitusi. Nah, sehingga pertanyaannya tadi oleh Prof. Repli bahwa apa bentuk hukumnya? Ini yang sampai sekarang kita di Badan Pengkajian belum ketemu. Ya kan masih ada yang menginginkan undang-undang dasar karena merupakan tap MPR. MPR tidak punya kewenangan untuk membentuk GBHN, maka diperlukanlah perubahan terbatas tadi. Nah, bicara tentang kelompok yang disampaikan oleh Pak Refli Harun tadi itu tentang ada yang pertama kelompoknya adalah tadi yang sudah puas sehingga tidak perlu lagi ada penambahan. Terus ada yang masih ingin menyempurnakan. Terus yang ketiga itu kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Dan yang keempat itu adalah yang terbatas. Nah, justru dengan pasal 37 ini Pak Lotot yang kemudian dikuatkan dengan tatib MPR, itu semua akan masuk kepada golongan keempat, yaitu terbatas. Karena ketika kita ingin melakukan amandemen, itu anggota MPR itu dalam prosesnya harus jelas, harus menunjuk pasal mana yang ingin diamandemen, bagaimana bentuk perubahan pasalnya, apa bunyi pasalnya. Nah, kalau sudah jelas pasal yang ditunjuk dan bunyi pasalnya, baru kemudian diedarkan kepada anggota MPR. Itu di tatib MPR sudah seperti itu menurut saya, sehingga mau tidak mau harus terbatas. Nah, contoh sekarang yang kejadian sekarang bahwa yang sudah kami tanda tangani sebagai anggota DPR sebagai usulan untuk amandemen itu hanya isu PPHN. Itu sudah hanya isu PPHN. Dan itu sudah dibahas mungkin 2 atau 3 periodisasi MPR hanya soal PPHN ini. Isu soal perpanjangan masa presiden, terus termasuk DPD sekalipun belum ada. Itu hanya sekedar, menurut saya, pengamatan saya, hanya sekedar wacana-wacana publik saja, perdebatan-perdebatan media saja, tapi belum berproses di MPR. Yang berproses di MPR ini ya cuma isu PPHN ini aja. Makanya kita juga menjadi agak heran gitu, dari mana muncul sebenarnya isu-isu ini, padahal sudah beberapa periode ini yang masuk untuk dimintai persetujuan untuk diusulkan amandemen itu baru hanya PPHN itu saja. Nah, sebagai yang saya bilang tadi itu, untuk membuat arahan, ingin memberikan semacam tafsir turunan pertama dari konstitusi itu. Jadi tidak teknokratik seperti yang disampaikan yang dilaksanakan oleh Orde Baru dulu, tetapi dia merupakan haluan yang bersifat ideologis. Nah, sehingga posisi PPHN nanti malah bisa menjadi dasar, ya, menjadi dasar dari DPR itu untuk menolak APBN dari presiden itu ketika dia tidak sesuai dengan PPHN itu. Kira-kira begitu diskusinya, Prof, yang yang ada di Badan Pengkajian MPR, sehingga tanpa kita bersepakat dulu tentang apa bentuknya, apakah perlu amandemen, apakah dalam bentuk undang-undang, atau ada pakar dari Universitas Diponegoro itu perlu ada istilah baru tentang peraturan negara, seperti itu. Itu kita tinggalkan dulu, kita siapkan dulu kontennya. Kita siapkan dulu kontennya, apa sih yang kemudian yang disebut dengan tafsir itu, terutama dalam menafsirkan visi dan misi kita bernegara, di mana kita dalam diskusi di Badan Pengkajian itu bahwa yang disebut dengan visi negara itu adalah mewujudkan Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil, makmur. Sedangkan visinya yang disebut oleh Prof. Husnul tadi itu adalah melindungi seluruh rakyat dan kepada Indonesia, melaksanakan kehidupan dunia dan sebagai empat kewajiban negara pemerintah itu. Nah, itulah mungkin sedikit gambaran secara umum yang tentang materi amandemen ini. Kalau isu-isu yang lain, saya sekali lagi saya ingin sampaikan belum berproses
di MPR, karena prosesnya pasti melalui badan pengkajian. Jadi dengan tatip MPR dia tidak akan bisa masuk sekonyong-konyong gitu. Ya, ketika kita itu ingin perpanjang presiden tanpa ada proses pengusulan persetujuan dari anggota MPR yang cukup panjang menurut saya itu. Untuk membahas BBHN aja begitu panjang, apalagi ingin kita menumpang, itu tidak ditutup oleh tata tertib tata tertib MPR ini. Nah, sehingga menurut saya penting misalnya diskusinya tadi bukan soal ancaman demokrasi, tapi ancaman kepada kedaulatan negara kita. Kan banyak kemudian para menteri kita kecoplosan menurut orang, kalau menurut saya itu tidak kecoplosan. Contoh misalnya pidato dari pernyataan dari Menteri Kehutanan yang mengatakan bahwa deforestasi pembangunan itu tidak boleh terhenti dengan alasan deforestasi. Itu bukan keceplosan menurut saya, tapi itulah ruh dari undang-undang Cipta Kerja itu tentang pembabatan hutan. Untuk kepentingan strategis nasional itu boleh dilakukan. Jadi bukan keceplosan, tapi itulah pikiran mereka yang tertuang di dalam undang-undang Cipta Kerja. Nah, karenanya sama dengan Pak Mustafa Kamal tadi, mungkin kita ya seperti karena kita menolak terus misalnya kita di PKS ini, sehingga mohon maaf, saya walaupun saya di DPR itu saya kurang bermain pada isu-isu politik. Saya lebih konsen kepada isu-isu di mana saya ditempatkan oleh partai itu di Komisi 4 soal pangan. Ya, saya akan konsen ketika berbicara tentang kedaulatan pangan, kemandirian pangan yang kemudian direduksi oleh Undang-Undang Cipta Kerja ini hanya soal ketersediaan pangan. Sehingga ketika misalnya negara masuk ke sawah tanam singkong melalui food estate, itu juga kemudian kita terus lakukan perbaikan. Karenanya menurut saya mohon penjelasan, mohon tanggapan dari para narasumber ini agar isu amandemen ini tidak kemudian dilarikan kemana-mana, karena proses di MPR juga yaitu tidak sampai ke situ, tidak kita hanya betul-betul hanya konsen pada PPHN ini, itu yang digolongkan oleh Pak Refli tadi soal hanya perubahan terbatas. Jadi mungkin saya konsen di situ, Pak. Yang kedua soal pilkada ini, ya kan, prinsip kenapa gubernur itu berhenti walaupun belum ketika dia ingin maju kembali, ya, agar dia tidak mencampuri pelaksanaan pilkada itu untuk kepentingan dirinya. Nah, terus kemudian kenapa kita menggunakan PLT? Bukankah PLT itu justru lebih membahayakan? Karena dampak dari disairankannya undang-undang pemilu ini kan ada beberapa sampai 200-an PLT nanti pada pemilu, ya, pada pemilu 2024 ini. Nah, justru dengan adanya PLT ini yang ditunjuk bukan election, bukan mendapat mandat rakyat, ini kan ditunjuk oleh pemerintah pusat. Justru menurut saya PLT ini nanti akan merusak pelaksanaan pilkada itu dengan kepentingan pemerintah pusat di daerah. Jadi mungkin itu beberapa hal yang saya berikan tanggapan dalam diskusi kita ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan pencerahan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya tanggapan dari Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI, Insinyur Haji Tifatul sendiri. Pada beliau kami persilakan sekaligus closing statement. Jawaban beliau dulu ya, saya dulu ya. Bukan dari beliau dulu ya. Langsung di closing statement. Okay. Pak, terima kasih Dr. Refli Harun dan juga Profesor Husnul Maria. Jadi kalau boleh saya simpulkan satu kalimat, ini masih banyak MPR kita untuk mereformasi bangsa ini. Jadi niat PKS itu kalau dilihat dari khitah, filosofinya itu adalah reformasi Islam. Kita berdakwah itu Islam, perbaikan.
masih banyak PR kita ya. Saya tadinya masih berharap ada profesor-profesor yang lurus gitu, negarawan itu sekarang susah dicari. Atau nggak muncul di media paling nggak. Ada lu pintar, tapi kok agak sombong ya. Terus masuk ke kekuasaan, jadi membela penguasa paling nggak gitu. Nah, susah juga memang harus menjadi pembela. Jadi, nah kalau ada yang benar sekarang ini diserang oleh para buzzer. Nah buzzer ini mau perusak betul ya, sehingga kita ini kadang-kadang nggak tahu apa-apa dituduh kampret, kampret mencebok. Jadi how to build this nation itu juga masih jalannya panjang. Jadi saya sedikit Dr. Refli tentang amandemen ini saya diskusi yang memang membahas itu di badan bagian. Jadi otaknya MPR itu BBMR, Pak. Ya, jadi kan ada 3 itu, ada badan sosial, badan pengkajian, badan sosialisasi, dan badan anggaran. Yang kerja pemikiran itu badan pengkajian. Jadi begitu dibuka wacana amandemen, DPD langsung ngomong, kelompok DPD pasal 22 rubah dong. Ini kita bikameral tapi banci gitu. Mendengar itu PDIP sama Gerindra, kalau itu kita balik aja ke Undang-Undang Dasar yang asli. Artinya apa? Di DPD bukan gitu, karena yang asli nggak ada DPD kan. Terus kata yang lain, Golkar, Nasdem, lagi itu, Demokrat, PAN, aktif. Kita jangan bagi-bagi kekuasaan, ngadepin 8 fraksi aja udah bingung, tambah lagi fraksi DPD nanti paling besar itu kalau dia punya kewenangan ikut di dalam memutuskan undang-undang. Nah yang setuju sebetulnya untuk perbaikan pasal 22D itu dari dulu konsisten itu PKS. Karena mereka itu udah one man one vote, proses juga sangat demokratis pemilihannya. Jadi istilahnya itu, ya maaf ya kalau saya bawa sedikit ke ayat itu. Wama antum amiluna ma'abud wala ana amilu ma'abatum wala antum amiluna ma'abud. Ini putar dari situ aja. Nggak sampai ke lakum dinukum waliyadin. Nggak tamat-tamat. Imamnya lupa, muter gitu, dia kayak loop gitu. Jadi gitu, kalau Gerindra itu adalah tujuannya apa ya? Gerindra itu bahwa tujuan komisinya adalah kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Nah, gitu. Jadi itu saya yang menghadapi semua fraksi yang ada di MPR. Oke. Terus BPH itu masih 3 alternatif, Dr. Refli. Dasar hukumnya 1 amandemen Undang-Undang Dasar, 2 KAP MPR. Tapi kalau KAP MPR pun harus melakukan amandemen, yang ketiga itu adalah undang-undang. Cuma undang-undang tadi sudah sampaikan rentan untuk di judicial review, supaya teman-teman dari Kemakadi juga bisa memahami 80% ya Undang-Undang Dasar kita ini sudah di amandemen, tinggal yang asli itu tinggal 20% saja. Jadi supaya tahu juga. Dan soal ini Dr. Refli, presidensial threshold 0% saya setuju, paling 100% saya setuju. Jangan setuju aja, maju PKS kayak Iya. Oke. Jadi gini, ini based on constitution. Pasal 6A ayat 2 itu mengatakan bahwa calon presiden dan wakil presiden dapat diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Titik. Tidak ada misalnya di situ klausul selanjutnya diatur melalui undang-undang. Jadi 20% itu arogansi partai-partai besar. Ya. Ini persoalan kita ya. Kalau Bu Husnul tadi banyak betul perniknya, saya catat semua. Ya, presiden melayani asing, watak kekuasaan, masih makin dekat lagi Bu ini ke PKS ya. Sejarah. Kalau presiden PKS. Udah jadi presiden. Kalau Ibu sebut sejarah tadi kerajaan Islam ya, saya agak pikir Maluku itu asal katanya Muluk kok, di Mamalik, kerajaan, banyak raja-raja di situ. Nah bahkan Irian itu orang Arab datang ke situ
Ira itu dari Aurian, bahasa Arab Aurian maknanya itu telanjang. Maknanya telanjang. Jadi orang Arab itu loh, Haji Aurian katanya, telanjang orang nih, maka Irian. Bahkan sekjennya TSLUA yang dibunuh di jalan antara Sentani dengan Jayapura itu kan itu namanya Al-Hamid, pahamnya itu Al-Hamid. Tes dibunuh lah. Tidak sekjennya itu Al-Hamid. Saya hanya mengatakan ini bahwa Majelis Ulama Papua itu sekjennya itu Al-Hamid Arab. Ya. Oke, tadi banyak sekali ya Ibu menyampaikan, apalagi yang off the record kita di luar tadi masalah keterlibatan. Nah, jadi memang ini yang perlu disadari oleh kita semua. Tantangan pernik ini banyak sekali. Nawaitu kita untuk mengislah ini. Saya sendiri insinyur sebetulnya Bu ya. Insinyur itu berpikirnya ke depan dan dia troubleshooting gitu loh. Itu core-nya di situ. Memperbaiki alat dosen ada mirip dengan akuntan sebenarnya. Tapi akuntan tuh berpikir ke belakang karena apa yang sudah terjadi dilihatin, diaudit. Insinyur itu ke depan, sesuatu yang belum dipikirkan orang didesain sama dia. Itu bedanya antara maaf ya kalau ada akuntan di sini. Jangan tersinggung pula nanti ngambek di luar situ ya. Nah itu saya pikir yang jelas kita itu saya lihat ya, saya maaf nih kalau saya salah nanti boleh tanggapi. Orientasi capres kita ini masih ingin menguasai kapital secara menyeluruh. Itu dari dulu tuh. Jadi kalau kita lihat nih, PS kalah kemarin ya. Kemudian dia kok merapat gitu ke Jokowi dan jadi Menhan Menteri gitu. Itu bagi saya tuh sampai sekarang belum bisa terima gitu loh. Yang diucapkan di mana-mana nggak bisa terima. Saya nggak bisa terima. Saya menghabiskan dana cukup besar untuk mengkampanyekan dia. Bukannya sudah dulu sebelum pilpres. Nanti itu bisa saya kaji lebih rasional lagi terkait dengan apa yang disampaikan Bu Kusum tadi. Berapa besar APBN kita, berapa besar PDB produk domestik bruto kita setahun, kemudian berapa 5 tahun sehingga berjumlah 70.000 triliun. Itu kalau dibuat fake kandidat itu cukup 100 triliun selesai masalah. Nah, tapi setelah itu apa? Dapat Menhan, dapat Menteri Satu Lagi Kelautan, tangkap oleh KPK. Jadi kita dapat gambaran ternyata di kelautan itu keluarganya, ponaan ini ngumpul di situ bikin saham, termasuk yang sering konsultan sama Bu. Tadi yang saya hobi mesah. Mantan. Ibu yang tersinggung. Baru boleh. Tidak maksud saya ingin melihat apa orientasi orang ini. Semacamnya sekarang udah PCR tuh orang menderita mahal, semaput mau mampus orang karena ini. Di bisnis oleh pejabat, dia ngambil kebijakan, dia pula yang ngambil keuntungan. Itu moralnya di mana gitu loh maksudnya. Nah itulah pengelola bola kita. Tadi saya ingin juga sedikit sekali untuk Andriana. Jadi jangan siapa DKI sekarang. Anies Baswedan juga nggak dikenal calon DKI dulu. Dulu calon PKS sama Gerindra itu yaitu Sandiaga Uno dan Mardani. Nah, kemudian datanglah oligarki ini kan. Ada juga oligarki kita sendiri. Bersyariah. Oligarki bersyariah. Itu maksud saya. Enggak juga tiba-tiba dia mencolok gitu. Ya, jadi waktu Prabowo gabung ke Pak Jokowi itu, saya bikin pantun satu yang ininya ternyata followersnya nggak sebanyak 2 juta, 1,7 juta lah ya di Twitter itu. Saya bikin pantunnya begini, kukira bunyi angin semilir, ternyata suara binatang piaraan. Kukira dia singa padang pasir, ternyata hanya kucing rumahan. Saya nggak sebut nama, tapi Nasir Jamil telepon saya, Pak Tir, hebat Pak Tir dapat jempol. Saya lagi ngumpul sama 40 wartawan dalam
pantun terbaik. Nyelekit ke sini. Saya nggak sebut nama, tapi arahnya jelas. Kukira angin semilir. Kukira bunyi angin semilir, ternyata suara binatang piaraan. Kukira dia singa padang pasir, ternyata cuma kucing rumahan. Ada orang kucing lagi. Tadi sempat saya perbaiki biar rimanya, dan sudah saya sampaikan juga. Bukan kukira angin semilir, tapi kukira angin berdesir. Oh, ternyata hanya patahnya dahan. Iya. Kukira singa padang pasir, ternyata hanya kucing rumahan. Jadi Dr. Refli ini saking podcast dia pengubah bantul. Ada saingan biasa bikin podcast. Jadi saya ingin menanamkan islah itu sepanjang hidup kita. Seperti Mustafa Kamal tadi sampaikan, apa yang bisa kita baiki, berapa persen. Nah itulah nilai ibadah kita dan kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja barangkali sedikit ulasan dari saya. Mari pangestu jualan siri. Cukup segitu dan terima kasih. Baik, selanjutnya mungkin untuk sekaligus menutup kegiatan kita, pada narasumber bisa menyampaikan closing statement-nya masing-masing 5 menit. Baik, dari Bang Andriana, jadi terakhir ke tengah. Jadi yang di tengah terus ya. Baik, teman-teman sekalian, saya kira apa yang disampaikan oleh para pakar di sini dan juga tanggapan dari para anggota dewan, banyak sekali insight yang bisa kita ambil bahwa memang apa yang sebenarnya mengancam kita itu lebih dalam, atau tidak hanya sekedar ancaman demokrasi tapi juga ancaman kedaulatan. Dan itu menjadi satu hal yang pikiran kita diperbaiki pada negeri ini, dan inilah yang membedakan mungkin antara politisi dan negarawan. Kira-kira politisi itu bikinnya 5 tahunan, negarawan itu berpikirnya peradaban. Mudah-mudahan kita semua menjadi seorang politisi sekaligus juga seorang negarawan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, banyak sekali yang bisa kita sharing sebenarnya. Sulit bagi PKS untuk merangkul civil society. Karena the nature of civil society itu adalah dia memberikan pendapat yang berbeda dengan pemerintah. Itu the nature. Jadi kalau kita sama, namanya humas, ya kan? Pantunnya dulu jago atraksi, sekarang cuma presiden. Dulu menteri informasi, sekarang calon presiden. Dokter, kita harus seberang itu begitu. Penguasa Jakarta Indonesia ini suku Jawa. Tidak. Oke, nah. Saya dulu aja bela itu. Nah, jadi begini. Kayak kami ya, saya sama Bu Husnul ini kan orang yang selalu senantiasa diancam. Bu Husnul diancam karena ASN-nya. Saya diancam karena YouTube-nya. Waduh, yang namanya dilaporkan ke polisi itu berkali-kali sudah. Dan terakhir ini oleh Petrus Celestinus ya, tidak tanggung-tanggung. Rocky, saya, Hersubono Arif, Natalis Tigai, sama satunya lagi Arima Sardi. Neomarisman sudah hilang ininya, apa YouTube-nya. YouTube-nya hilang, di take down permanently. Nah, maksud saya begini, kita civil society ini mudah sekali mau dilumpuhkannya. Di Gus Dur subscribersnya, lalu ngobrol-ngobrol sama Refli Harun, nanya pertanyaan saya, kok Gus Dur NU suka kritik NU sih? Ungkapkanlah dia ya kan, begini kayak supir mabuk dan lain sebagainya. Karena dekat dengan kekuasaan, ditangkap dia, ya kan? Ditangkap, ditahan 10 bulan, kena vonis. Lalu bagaimana nasib YouTube yang menjadi alat informasi dia, alat untuk berjuang dia, diambil oleh polisi.
Ini mudah banget solusi gitu. Maksudnya harusnya kan ada peran bagi katakan DPR untuk melindungi si close permanen diambil. Seperti itu. Jadi tapi kita menganggap ya sudah pilihan hidup kita, ya kan? Bukan karena sakit hati, karena saya ingin jadi burung pipit atau semut dalam yang Nabi Ibrahim dibakar itu. Kan itu saja sebenarnya. Jadi berpikir kekuasaan tidak. Jadi presidensial threshold 0% ini untuk Ustaz Tifatu sendiri biar nyalon juga bisa. Nah, terakhir ya PKS walaupun kalah terus, tapi kan moralitasnya kan harus ditunjukkan. Pertama, presidensial threshold itu MK sudah bilang punya peluang. Kalau ketuanya ya sudah, ketuanya itu Anwar Usman safety player, ya. Karena safety player itu bisa jadi ketua, kira-kira begitu ya. Mantan ketua satunya itu yang sering mempengaruhi Arif Hidayat, itu GMN itu lah, jadi nggak mungkin berubah ya. Dua lainnya manusia, yang empat bisa Manahan Sitopul, satunya lagi Daniel itu Smith. Nggak uang nggak yang dari mak-mak dikumpulin setiap kali pertemuan, apa nggak malu? Saya ngomong lah sama keluarganya, Mbak gimana sih? Katanya semua bisnisnya adiknya itu tapi Mbak tapi nggak bisa, kalau Anda masuk politik itu konsekuensi, jadi nggak boleh yang namanya menggunakan alasan itu. Tapi saya dengar dapat 7 triliun ya Mbak. Nah meskipun Mbak itu di depan saya, terus kamu jahat banget. Enggak, saya kan cuma bertanya gitu kan. Nah jadi tapi pokok malam ya, karena dia mengatakan tidak, tapi kan saya cuma dengar kayak gitu ya, diganti dan sebagainya. Tapi kan ya diganti dia. Sementara kita semua, bukan kita artinya rakyat yang namanya mengeluarkan dana dan sebagainya tidak diganti. Nah jadi teman-teman di PKS, jadi oposisi itu adalah tugas mulia juga. Jadi jangan sekali-kali ikut-ikutan merapat kalau kita sudah tahu persis bahwa rezim ini adalah rezim yang dolim. Kita tahu persis kok. Kita tinggal bikin daftarnya saja kedoliman yang dilakukan apa saja. Termasuk tadi jualan PCR. Saya sekeluarga 1,1 juta satu orang. Enggak tuhnya cuma 15.000 plus minus 3.000. Kenapa? Karena mempersiapkan interlocking to maintain the power in 2024. Pada cari duit dalam konteks itu. Jadi nggak usah takut. DKI memang dulu wilayah DKI itu wilayah ketiga. Dari dulu zamannya saya di Wisma ini itu gimana caranya kita P3 harus menang, dan P3 menang selalu menang di DKI. Ya, makanya kenapa dulu siapa yang ketua MPR dari PKS? Dia kan satu dari 2 anggota DPR yang mendapatkan kursi PBB. Satu dari Riau, Golkar, satunya lagi PKS dari DKI. Jadi menurut saya gini loh, jangan karena oh iya ini karena kalau jadi jabatan, jadi gue jadi musuh semula. Anda di mana rukun imannya itu di mana? Gitu loh, yakin berjuang karena Allah. Bismillah, jalan gitu kan. Itu jadi doa mencari ridha Allah, jujur tinggi firman Allah, ikhtiar dengan jujur. Apa? Kemenangan, bukan punya uang pasti menang. Enggak. Anda membangun yang namanya Anda membangun yang namanya kekuatan-kekuatan sosial, namanya social capital. Jaringan, komunikasi, tadi ya YouTuber. Jadi jangan kemudian oh iya aturannya Bu, kan harus 7 bulan atau 1 tahun kampanye. Enggak. Saya dulu zamannya 2004 cuma 3 minggu kok kampanye. Kenapa? Ya kalau haram ya haram aja. Tapi gimana caranya? Anda ada bangun yang namanya reach out ke pemilih, konstituen Anda. Anda kan pintar semua tuh, PKS punya jamaah tabligh loh. Para jamaah-jamaah yang kayak gitu Bisa. Yang kedua baru modal kapital. Yang sosial tadi bisa dikapitalisasi. Jadi jangan takut.
Kemudian saya juga bilang, kampanye, jangan bagi-bagi duit. Saya juga dapat tuh dari PKS yang di Depok tuh. Masa saya dikasih sabun cuci? Nggak perlu. Kalau Anda yakin, ya tapi kan belum, 2019 kan belum. Saya kontradiksi sebetulnya waktu itu, nggak perlu. Saya bilang gitu, nggak perlu. Saya tahu kok mana yang saya perjuangkan. Saya bagi. Jadi pusatnya siapa yang ini, jadi partai-partai yang saya bilang pro kepada kepentingan umat Islam. Saya bagi-bagi suara di rumah saya juga saya bagi-bagi gitu. Oh, kamu pilih yang DPR, ini pilih yang ini. Jadi kayak gitu. Saya DPR, kemudian DPRD itu beda partainya. Tapi orangnya ya itu tadi, karena saya berpikir siapa ini yang harus saya perjuangkan di dalam konteks itu. Alhamdulillah ada yang menang, ada yang menang. Nah hari ini kita itu persoalannya dirampok oleh oligarki. Kalau tadi dikatakan CV dan sebagainya, kita menggunakan teorinya Berlusconi dan Texinian. Itu kalau di dalam media sangat paham bagaimana pemilik media dia langsung juga menguasai. Sekarang saya tanya, Metro TV bisa apa punya? Salah. Bukan punyanya James Riyadi. Betul. Jadi itu dia cuma ini potong aja. Tapi kemudian dan sebagainya. Dan dia menggunakan yang namanya bahasa-bahasa untuk indoktrinasi dan sebagainya seperti itu. Ya, Pilpres akhirnya yang kedaulatan dirampok oligarki, ya kan? Partai politik nggak langsung, Pak. Dan ada yang nggak langsung. Jadi kita disandra oleh para oligarki. Banyak kok. Bahkan jika bukan jikanya ya, kelompok CSIS sebenarnya untuk Megawati. Mana untuk bisa jadi yang kayak gitu. Nah, kemudian tapi hasilnya pilpresnya tirani dia. Jadi demokrasi kita dibiayai oleh ini. Nah, terakhir kalau di dalam banyak tulisan kayak gitu ya, kita kan sekarang takut nih Islam, kemudian kita takut Islam takut. Sejak kapan kita diajarin takut? Takutnya pada Allah. Nah, memang tidak diuntungkan dengan global politics. Kenapa? Setelah 9/11 ya, war on terror itu Megawati dipanggil ke Washington. Anda mau uang atau senjata? Dia nggak mau dua-duanya. Jadi apa? Dia cuma ngomong separatisme adalah teroris. Dan Anda kalau nggak ikut terorisme, war on terror, maka negara ini akan dianggap teroris sendiri. Kalau Pakistan tentu saja dia minta senjata, Malaysia minta duit waktu itu, panggil ke Washington. Nah, kemudian berubah dari itu sebagai presiden ya? Presiden, waktu Megawati presiden. 9/11 kan masih dia. Nah, kemudian diganti ke Obama, jadi politiknya agak beda. Dari war on terror menjadi counter violence extremism. Apa proyeknya? Deradikalisasi. Jadi siapa di antara kalian yang mendapatkan proyek deradikalisasi? Itu proyek Islamophobia. Makanya Din Samsudin waktu PP Muhammadiyah nggak mau terima. Waktu itu saya juga udah di PP Muhammadiyah, nggak mau terima dengan program itu. Cek aja sekarang. Itu ada proyek. Dan hari ini dianggap deradikalisasi gagal. Dan semuanya itu balik lagi teorinya adalah konsep liberalisme, neoliberalisme, neokolonialisme, ultramodern, ultra neoliberalisme, itu semua teorinya sebetulnya ke sana. Ya, jadi tinggal kita mampu membangun kekuatan umat di republik kita ini atau enggak. Partai politik akhirnya karena disandra menjadi partai rental, karena nggak ada satupun partai yang punya 20% suara atau 20% kursi. Akhirnya di bail out itu. Cuma waktu itu katanya akan dibayar 400 miliar, katanya nggak keluar juga ya, kasihan. Dan pakai 2019. Jadi kita udah sering ditipu. Iya, ya nggak apa-apa lah. Nah, jadi prinsipnya sekarang ya kalau global tadi ya kekuatannya di mana? Korporasi juga kuliah daring saja. Kita udah biasa dengan anak-anak muda untuk mempersiapkan diri menjadi calon-calon presiden, gubernur, bupati, ya, anggota DPR, DPRD provinsi. Mudah-mudahan insya Allah perjuangan kalian diridhai Allah, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus buat narasumber dan para penanggap kita. Demikianlah diskusi publik fraksi PKS MPR RI bersama Gema Kadilan terkait revisi Undang-Undang Pemilu dan wacana amandemen ancaman bagi kedaulatan rakyat. Baik, kita akhiri diskusi kita pada hari ini. Saya sampaikan ucapan terima kasih kepada para narasumber dan penanggap. Kemudian saya atas nama moderator mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator telah memandu acara FGD kita pada hari ini. Biar dapat toleransi. Biar diulang lagi. Oke. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Bapak sekalian. Dan terakhir adalah sesi foto bersama. 1, 2, 3. Selama ini kita nggak. 1, 2, 3. Males aja dicoba. Masih berbeda satu bangun bangsa. Ya. Udah, oke. Cukup.